Suara genta kuil masih terdengar nyaring kala pagi menyingsing di distrik Sampran, Provinsi Nakhon Pathom, Thailand. Wat Tri King, sebuah kuil Buddha kuno yang telah berdiri lebih dari 1 abad, tampak megah dan sakral di antara pepohonan hijau yang mengelilinginya. Umat datang bersimpuh, membakar dupa, memanjatkan doa dengan khidmat di hadapan patung Luang Por Wat Tri King, sosok Buddha dalam posisi Maravijaya yang sangat dihormati. Namun di balik keheningan dan kesucian itu, tersembunyi sebuah kisah gelap. Kisah tentang seorang biksu yang dulunya sangat dihormati, namun perlahan menunjukkan wajah lain yang tak terbayangkan oleh umat. Namanya Tama Chiranuwat, atau dikenal juga dengan nama kelahirannya, Yaem Intra Krungkau. Ia lahir pada 27 Juni 1955 di sebuah desa kecil bernama Bangklong Rangsai, Tambon Bang Pasi, Amphoe Banlen, Provinsi Nakhon Pathom. Ia bukan berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah tukang kayu desa, sementara ibunya mengurus ladang dan pasar kecil. Dalam lingkungan miskin yang sederhana itulah, Yaem kecil tumbuh menjadi sosok pendiam, patuh, dan dikenal sangat taat beragama. Sejak usia 12 tahun, Yaem mulai menginap di kuil lokal untuk belajar mengaji kitab suci, merawat altar, dan membersihkan ruang sembahyang. Pada 17 Mei 1967, ia ditasbihkan sebagai samanera, sebutan untuk biksu muda pemula di area suci Wat Tri King. Dalam upacara yang dipimpin oleh biksu tertinggi Prawi Wimol Muni, Yaem menerima jubah oranya, mengubah namanya menjadi Tama Chiranuwat, dan bersumpah untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Umat yang menyaksikan penahbisannya percaya bahwa bocah ini ditakdirkan menjadi pemimpin spiritual besar di masa depan. Dan benar saja, Tama dikenal rajin mempelajari teks Vinaya Pitaka, memiliki suara lembut saat berdharma desana, dan tak pernah terlihat menggunakan benda-benda duniawi. Ia hidup di sel sempit, hanya dengan tikar anyaman, cangkir logam, dan 1 buku suci yang selalu ia peluk saat tidur. Dari situlah reputasi Tama Chiranuwat sebagai biksu teladan mulai tumbuh, tak hanya di Wat Tri King, tetapi juga di seluruh provinsi Nakhon Pathom. Ketika usianya menginjak 40-an, ia diangkat menjadi wakil kepala kuil. Dan pada awal tahun 2008, ia resmi menyandang gelar tertinggi sebagai Praubali Kunu Bamacarya, kepala kuil Wat Tri King, sekaligus pemimpin keagamaan tingkat nasional. Di bawah kepemimpinannya, kuil Wat Tri King mengalami lonjakan kunjungan luar biasa. Ribuan umat datang tiap minggu, tak hanya untuk beribadah, tapi juga mengikuti pasar keagamaan dan festival tahunan yang diadakan rutin oleh kuil. Setiap event, kuil membuka lapak-lapak yang disewakan pada pedagang lokal dengan sistem lelang. Disinilah uang mulai mengalir deras. Lelang 1 lapak bisa mencapai jutaan baht. Namun, tidak pernah ada laporan keuangan yang diumumkan secara terbuka kepada publik. Pada tahap ini, banyak yang mulai bertanya-tanya, kemana semua uang itu pergi? Namun, karena sosok Tama Chiranuwat begitu dihormati dan dianggap suci, tak satu pun berani mempertanyakan secara langsung. Bahkan biksu-biksu muda yang tinggal bersamanya di kuil pun memilih diam. Di dalam struktur kuil, ia bukan hanya pemimpin rohani, tapi juga pengatur segala aktivitas, baik spiritual maupun finansial. Namun, seperti pepatah lama, keserakahan tak bisa selamanya disembunyikan. Seorang mantan relawan kuil yang enggan disebutkan namanya, menyebutkan bahwa sejak tahun 2011, kehidupan pribadi Tama mulai berubah perlahan. Ia tak lagi makan bersama biksu lain, melainkan memesan makanan khusus yang hanya ia konsumsi sendiri. Ia mulai menolak naik kendaraan umum dan hanya menerima kunjungan tertentu di ruang pribadinya yang terkunci rapat. Tidak ada yang boleh masuk, kecuali beberapa orang dekat yang tak pernah berbicara banyak. Kamar pribadinya pun menjadi misteri. Dikatakan bahwa di sana terdapat 1 komputer pribadi, modem satelit, dan beberapa berkas keuangan yang tak pernah dibagikan kepada siapapun. Ketika seorang staf koperasi kuil mencoba meminta salinan laporan pemasukan toko, Tama hanya menjawab singkat, "Semua sudah saya bereskan, tak perlu kau repot." Maka, tahun demi tahun berlalu,
Kuil semakin kaya, namun tak satu pun transparansi muncul. Banyak yang mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Sampai akhirnya tahun 2023, seorang umat secara anonim mengirim laporan kepada pemerintah Thailand. Laporan itu menyebut bahwa Tama Ciranwat diduga menggelapkan dana kuil dan menyalahgunakannya untuk kegiatan terlarang, termasuk judi online. Laporan itu langsung memicu perhatian Departemen Agama dan Kepolisian Kriminal Ekonomi Thailand. Investigasi rahasia dimulai. Wat Triking diam-diam diselidiki, termasuk pola keuangan yang tak masuk akal, transaksi tunai besar yang tak tercatat, hingga hubungan antara kuil dan situs judi di luar negeri. Namun, yang paling mengejutkan adalah banyak biksu di Wat Triking tahu ada kejanggalan namun memilih bungkam karena takut dan hormat pada sang kepala kuil. Tama Ciranwat telah membungkus dirinya dalam topeng kesucian selama lebih dari 50 tahun. Ia berhasil membuat semua orang percaya bahwa dirinya adalah sosok suci tanpa cacat. Namun seperti semua sandiwara, pada akhirnya topeng itu pun mulai retak. Di siang hari yang terik, aroma dupa dan suara mantra dari pengeras suara masih menjadi bagian dari rutinitas di Wat Triking, kuil bersejarah yang berdiri anggun di jantung distrik Sampran, Provinsi Nakhon Pathom. Namun, di balik ketenangan dan pancaran religiusnya, kuil ini diam-diam menjadi pusat perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan, bagi sebagian orang, Wat Triking telah berubah dari tempat ibadah menjadi semacam korporasi spiritual. Wat Triking bukanlah kuil sembarangan. Didirikan lebih dari 1 abad lalu, kuil ini menjadi destinasi spiritual penting bagi umat Buddha di Thailand dan negara-negara sekitarnya. Setiap tahun, ribuan umat datang berziarah, bersedekah, dan mengikuti upacara besar yang rutin diadakan seperti Pavarana dan Visakha Bucha. Di hari-hari besar, halaman kuil bisa dipenuhi ribuan pengunjung. Dari luar, semua tampak wajar. Tapi jika diamati lebih dekat, kuil ini menyimpan sistem pengelolaan uang yang nyaris tak tersentuh pengawasan pemerintah. Dan semua itu, secara resmi dan tidak resmi, dikelola di bawah satu orang, Tama Ciranwat, sang kepala kuil. Dalam laporan internal dari Departemen Keagamaan Thailand, tercatat bahwa pendapatan harian Wat Triking bisa mencapai 400.000 hingga 600.000 baht atau sekitar 200 juta rupiah per hari. Sumbernya beragam. Donasi umat, baik tunai maupun transfer, sewa lapak dagang. Dalam festival keagamaan, pedagang berebut lokasi berjualan di dalam area kuil. Toko koperasi kuil menjual dupa, jubah, tasbih, hingga makanan vegetarian. Lelang amal tahunan. Umat berlomba memberikan harga tertinggi demi mendapatkan berkah. Semua transaksi tersebut berjalan, tapi anehnya tidak pernah ada laporan keuangan terbuka. Umat hanya percaya bahwa uang mereka digunakan dengan baik. Mereka tidak tahu kemana larinya dana-dana tersebut. Dan siapa yang sebenarnya mengatur semuanya? Jawabannya selalu kembali ke satu nama, Tama Ciranwat, sang kepala kuil. Seorang mantan biksu muda bernama Anurak yang kini hidup sebagai pekerja sosial di Bangkok pernah menghabiskan 5 tahun di Wat Triking. Ia memberi kesaksian anonim kepada media lokal. Saya pernah diminta membantu mengatur pembukuan toko kuil. Tapi setelah sebulan, saya sadar angka-angka itu tidak masuk akal. Beberapa transaksi tak dicatat. Yang dicatat pun hanya angka kasar. Saat saya tanya, saya malah diminta tutup mulut. Anurak juga menyebutkan bahwa ada 2 jenis catatan keuangan di kuil. Satu untuk publik, yang sangat ringkas dan nyaris kosong, dan satu lagi yang hanya bisa diakses oleh Tama Ciranwat dan 2 asisten pribadinya yang bukan biksu, melainkan warga sipil dari luar kuil. Ini sangat tidak lazim, karena secara aturan, semua urusan keuangan kuil harusnya dilakukan oleh pengurus internal. Sejak saat itu, saya tahu sesuatu yang besar sedang disembunyikan, ujar Anurak. Kecurigaan tak berhenti di situ. Pada tahun 2013, seorang pengemis yang setiap hari berada di gerbang Wat Triking tiba-tiba menyumbangkan 3 miliar baht kepada kuil. Warga sekitar terkejut. Bagaimana mungkin seorang pengemis bisa memberikan sumbangan sebesar itu?
Ketika ditanya, Tama Ciranwat hanya menjawab, ia mendapat warisan dari keluarga dan ingin berbagi berkah. Tidak ada konfirmasi, tidak ada catatan bank. Kasus ini menguap begitu saja. Pada saat yang sama, warga lokal mencatat bahwa dalam festival kuil, para pedagang mulai menyebut-nyebut istilah uang pelicin kepada orang dalam untuk mendapatkan lapak terbaik. Bahkan, beberapa mengaku memberikan puluhan ribu bat di luar biaya lelang resmi. Mereka tahu kemana uang itu pergi? Tidak. Apakah itu dilaporkan? Tidak juga. Karena siapa yang berani menginterogasi biksu paling dihormati di provinsi itu? Satu hal yang menjadikan skandal ini sulit diurai adalah kekuasaan absolut Tama Ciranwat. Tak ada keputusan besar yang bisa diambil di kuil tanpa persetujuannya. Bahkan pemilihan biksu muda untuk ditugaskan ke cabang kuil lain harus melalui dirinya. Ia dikenal bijak di depan publik, namun dominan dan tak bisa dibantah di dalam kuil. Beberapa pengurus internal yang mencoba bersuara bahkan dikabarkan dipindahkan secara diam-diam ke kuil pelosok lain atau diputuskan tidak layak melanjutkan kehidupan biksu. Umat yang biasa datang pun mulai menyadari perubahan. Wat Riking bukan lagi tempat yang penuh kedamaian seperti dulu. Sekarang terasa terlalu mewah, terlalu ramai, terlalu duniawi. Seorang wartawan dari surat kabar lokal Nahon Today yang juga seorang praktisi Buddhis mulai melakukan penyelidikan mandiri. Ia mengamati pergerakan uang masuk dan keluar dari koperasi kuil, mendokumentasikan lelang-lelang yang mencurigakan dan mencoba menggali data transaksi melalui pegawai kecil di toko. Namun, setiap usahanya mentok, tidak ada transparansi. Bahkan beberapa kali ia diancam agar berhenti membuat keonaran. Akhirnya, wartawan tersebut menyusun laporan dengan bukti seadanya dan mengirimkannya ke Kepolisian Kriminal Ekonomi Thailand. Dalam dunia keagamaan, kepercayaan adalah segalanya. Dan di Wat Riking, kepercayaan itu selama ini digantungkan pada satu sosok tunggal, Tama Ciranwat. Ia bukan hanya biksu tertinggi di kuil itu, tapi juga simbol kebajikan, kesucian, dan kebijaksanaan bagi ribuan umat yang datang setiap minggu. Namun di balik senyum tenangnya, tersimpan sebuah misteri besar. Misteri tentang kemana sebenarnya aliran dana kuil selama bertahun-tahun bermuara. Berdasarkan pengakuan dari seorang pegawai koperasi kuil bernama Korn Wilai, yang akhirnya angkat bicara secara anonim, dalam sehari, rata-rata uang tunai yang masuk ke dalam kuil bisa mencapai antara 400.000 hingga 600.000 baht, tergantung hari dan acara. Saat festival besar seperti Maka Bucha atau Loi Kratong, jumlah itu bisa melonjak 2 kali lipat. Uang itu datang dari 1. Donasi kotak amal yang tersebar di lebih dari 50 titik di area kuil. 2. Pembayaran lapak dagang. 3. Penjualan produk keagamaan. 4. Sumbangan umat kaya yang ingin nama keluarganya disebut dalam doa-doa. Namun dari semua uang masuk tersebut, tidak ada satupun catatan rinci yang bisa diaudit oleh otoritas luar. Ketika ada permintaan laporan dari kantor keagamaan provinsi, yang diberikan hanyalah angka bulat. Pendapatan total sekian juta baht, tanpa rincian, tanpa bukti, tanpa transparansi. Dan selama ini, tak ada yang berani mempertanyakan hal itu. Karena mereka tahu, satu-satunya yang punya akses penuh terhadap buku besar dan rekening kuil adalah Tama Ciranwat sendiri. Wat Riking memiliki satu ruang private di sayap timur bangunan utama. Hanya Tama Ciranwat dan 2 orang asisten sipilnya yang bisa masuk ke ruangan itu. Di sanalah, menurut laporan intelijen awal, tersimpan dokumen keuangan asli, buku besar tulis tangan, dan sebuah komputer tua yang selalu dijaga ketat. Kecurigaan mulai memuncak saat ada mantan sukarelawan IT bernama Chachai yang sempat diminta memperbaiki komputer sang biksu pada awal tahun 2023. Chachai mengaku saat menyalin data dari hard disk lama ke unit baru, ia melihat folder yang mencurigakan. Folder tersebut diberi nama Dana Proyek, namun ketika dibuka,
justru berisi riwayat transfer dengan nama-nama situs asing yang dikenal sebagai operator judi online. Ia melihat bukti transfer dengan nilai bervariasi dari 50.000 hingga 500.000 baht per transaksi ke sejumlah rekening bank di luar negeri, termasuk Kamboja, Filipina, dan Vietnam. Beberapa transaksi bahkan dicatat sebagai sumbangan untuk proyek meditasi internasional, padahal penerimanya adalah akun pribadi milik orang asing. Cha Chai tidak langsung melapor. Ia ketakutan. Namun ia diam-diam menyalin sebagian file itu ke flash disk dan menyimpannya. Sampai akhirnya kasus ini meledak ke media. Investigasi dari Departemen Keuangan Keagamaan Thailand yang dilakukan secara tertutup menyimpulkan adanya 3 lapis manipulasi yang sistematis. 1. Laporan internal palsu. Buku laporan harian hanya mencatat angka yang sudah dibersihkan, sementara data asli disimpan sendiri oleh Tama. 2. Penggunaan dana tanpa persetujuan Dewan Kuil. Semua pembelian, pembangunan, hingga renovasi dilakukan tanpa rapat resmi. Bahkan pembangunan aula meditasi tahun 2017 yang memakan dana 22 juta baht tidak pernah diaudit. 3. Penggunaan rekening pribadi sebagai penampung. Dana dari kotak amal tidak langsung masuk ke rekening kuil, tapi ditransfer ke rekening pribadi milik orang dekat Tama. Lalu sebagian ditarik tunai, sebagian lagi dialirkan ke luar negeri. Salah satu petugas audit menyebut bahwa metode ini lebih rapi daripada yang biasa dilakukan oleh politikus korup. Dalam folder digital yang ditemukan Cha Chai, muncul pula daftar nama yang mencurigakan. Beberapa di antaranya adalah pengusaha lokal, pemilik situs hiburan malam di Bangkok, hingga satu orang berpangkat kolonel dari Dinas Keamanan Thailand. Apakah mereka semua tahu dana kuil digunakan untuk judi? Ataukah mereka hanya bagian dari mata rantai pencucian uang? Penyelidikan masih terus berlanjut, tapi yang pasti, Tama Chiranuat tidak bermain sendiri. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang selama ini diam, menjaga posisinya tetap aman, dan memastikan semua bukti tetap terkunci. Satu situs yang paling sering disebut dalam laporan itu adalah goldenpagoda88.com, sebuah platform judi online ilegal yang beroperasi dari Kamboja. Situs ini menawarkan segala jenis taruhan, bola, kasino, sabung ayam, hingga lotre cepat. Nama situs tersebut tercatat di 17 dokumen transfer dari rekening bayangan milik kuil. Fakta paling mengejutkan, alamat IP pengguna yang melakukan login berkala ke situs tersebut ternyata cocok dengan koneksi Wi-Fi pribadi dari ruang kepala kuil Wat Riking. Ini memperkuat dugaan bahwa bukan hanya dana kuil yang disalurkan ke situs judi, tapi Tama Chiranuat sendiri terlibat aktif sebagai pemain, bahkan mungkin sebagai pemilik saham tersembunyi. Di luar kuil, umat mulai gelisah. Mereka mendengar rumor yang beredar, sebagian mulai ragu, sebagian marah. Tapi karena belum ada pernyataan resmi, banyak yang masih menahan diri. Kalau benar uang yang saya sumbangkan selama ini dipakai untuk judi, ujar seorang umat di pasar malam dekat kuil, maka saya merasa ditipu oleh orang yang saya percaya sebagai utusan Buddha. Namun sang biksu tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Ia memimpin puja, memberi ceramah, dan tampil dalam acara TV lokal seolah tak terjadi apa-apa. Senyumnya tetap lebar, suaranya tetap lembut. Tapi, topeng itu sudah mulai retak. Karena saat ini pemerintah Thailand telah mulai menurunkan tim khusus, mengamati Wat Riking dari balik layar. Dan ketika saatnya tiba, penggerebekan besar akan menjadi kenyataan. Dalam keheningan kuil, setiap langkah sang biksu terdengar begitu ringan. Jubah oranye membungkus tubuhnya yang kurus. Tangannya menggenggam tasbih kayu, dan senyum lembutnya selalu hadir saat menyapa umat. Di mata ribuan pengikutnya, Tama Chiranuat adalah perwujudan hidup dari ketenangan dan kebijaksanaan Buddha.
Namun, seperti dua sisi mata uang, apa yang tampak tenang di luar justru menyimpan badai di dalam. Di balik jubah oranye yang ia kenakan setiap hari, ternyata bersembunyi sosok lain. Sosok yang terobsesi pada kekuasaan, uang, dan adrenalin dunia maya. Sejak narasi sebelumnya, kita sudah tahu bahwa ruang pribadi Tama Chiranuwat adalah pusat kendali segalanya. Tapi belum banyak yang tahu bahwa ruangan kecil di sayap timur Wat Riking itu juga menjadi markas digital sang biksu. Di sana tak hanya terdapat buku suci, tetapi juga sebuah komputer rakitan khusus dengan koneksi VPN internasional, satu laptop tambahan yang dilengkapi software enkripsi, modem satelit pribadi terpisah dari jaringan umum kuil. Menurut kesaksian Chat Chai, mantan sukarelawan IT, komputer tersebut rutin digunakan untuk mengakses situs-situs judi online dan bahkan mengelola akun agen. Beberapa tangkapan layar menunjukkan dashboard pengguna yang mengelola saldo ratusan ribu bat setiap minggu, mencatat aktivitas pemain lain, dan menerima komisi dari kekalahan mereka. Di dunia judi online ini bukan hal baru, tapi yang membuatnya mencengangkan adalah semua ini dilakukan oleh seorang kepala biksu. Laporan transaksi yang ditemukan menunjukkan bahwa dana dari kotak amal kuil, lelang lapak, hingga sumbangan umat, semuanya perlahan disedot dan dialihkan untuk memenuhi hobi gelap Tama Chiranuwat. Ia tak hanya menjadi pemain, tapi juga pemilik akun master di situs goldenpagoda88.com, sebuah platform perjudian yang berbasis di Kamboja dan dikenal sebagai jaringan internasional ilegal. Situs ini menggunakan sistem referral dan komisi. Artinya, semakin banyak orang bermain lewat kode yang diberikan Tama, semakin besar pendapatannya. Yang lebih gila, beberapa nama biksu muda yang tinggal di Wat Riking diduga ikut terlibat sebagai pendaftar akun palsu, meski tak semuanya sadar akan tujuan sesungguhnya. Saya hanya diminta meminjamkan KTP untuk daftar dompet digital, ujar seorang mantan biksu muda yang kini bekerja sebagai kurir. Saya tidak tahu itu untuk judi, tapi sekarang saya menyesal. Di hadapan umat, Tama Chiranuwat tetap tampil sebagai guru spiritual yang tenang. Ia mengajar dharma, memimpin upacara, bahkan mengisi sesi motivasi di TV lokal bertajuk Kehidupan Tanpa Nafsu Duniawi. Tapi setiap malam, di balik dinding kamarnya, ia berubah menjadi pemilik pagoda, nama akun admin yang ia gunakan di platform judi. Ia menyusun promo cashback, mengatur bonus, dan bahkan ikut bermain dalam mode taruhan langsung. Uang yang digunakan, semuanya dari rekening pribadi yang ia bangun dari sumbangan umat. Modusnya rapi. Tiap transfer dari kuil ke rekeningnya selalu dicatat sebagai proyek spiritualitas antar negara. Salah satu bukti paling kuat adalah transfer senilai 900.000 bat ke rekening luar negeri atas nama GP Holdings, sebuah perusahaan fiktif yang ternyata bagian dari jaringan judi digital internasional. Dalam jaringan ini, uang yang keluar dari kuil akan masuk ke rekening pribadi atau perusahaan fiktif, digunakan untuk deposit ke situs judi, dicuci melalui transaksi kerugian atau cashback palsu, dan ditarik kembali ke rekening di Thailand dengan nama berbeda. Satu sumber dari lembaga anti pencucian uang menyebut, ini bukan perjudian biasa. Ini sistem pencucian uang yang dikemas dalam kesucian agama, dan yang menjalankannya adalah orang yang seharusnya menjadi panutan. Yang membuat semua ini berjalan mulus selama tahun-tahun adalah jejaring koneksi Tama Chiranuwat. Ia memiliki relasi erat dengan beberapa tokoh penting. Seorang anggota Dewan Provinsi, pengusaha real estate yang juga sponsor kegiatan kuil, seorang mantan kolonel yang diketahui memiliki akses VPN lintas negara. Setiap kali ada laporan yang masuk ke kepolisian setempat, laporan itu tak pernah ditindaklanjuti.
Bahkan ada satu kasus di mana wartawan yang mencoba mewawancarai Tama langsung diblokir dan diancam oleh pengawal spiritual yang menjaga area private kuil. Semuanya terasa terlalu terorganisir. Semakin banyak umat mulai menyadari ada yang salah. Beberapa mulai berhenti berdonasi, beberapa lainnya pindah ke kuil lain. Tapi tetap saja, masih banyak yang memilih diam karena mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang yang selama ini mereka anggap suci ternyata sangat duniawi. Saya dulu selalu percaya bahwa ia bisa melihat masa depan saya, ujar seorang janda Uda yang rutin menyumbang. Sekarang, saya tak yakin apakah dia melihat masa depan saya atau hanya melihat isi dompet saya. Pihak Departemen Keagamaan Thailand akhirnya menyatakan bahwa aktivitas digital Wat Riking akan diawasi. Tapi pengawasan saja tidak cukup, karena sejauh ini belum ada tindakan tegas. Tama Chiranuwat masih memimpin puja, masih memberi ceramah, dan masih menerima sumbangan setiap minggu. Namun tekanan dari masyarakat mulai meningkat. Tagar #SaveWatRiking dan #BiksuJudi mulai ramai di media sosial Thailand. Publik mulai menuntut keadilan, dan satu persatu mantan staf kuil mulai bersuara. Wat Riking tetap berdiri megah, seolah tak bergoyahkan. Ribuan umat masih berdatangan setiap minggunya. Tapi di balik kesakralan itu, sesuatu tengah bergerak dalam senyap. Bukan mantra atau doa, melainkan langkah-langkah hati-hati dari para penyidik pemerintah yang datang bukan untuk berdoa, tapi mengendus bau korupsi. Setelah berbagai laporan bocor ke media dan folder rahasia milik Tama Chiranuwat mulai tersebar ke kalangan terbatas, akhirnya pemerintah Thailand tak bisa lagi menutup mata. Departemen Urusan Keagamaan Nasional dan Kepolisian Ekonomi memutuskan penyelidikan harus dilakukan, diam-diam dan sistematis. Penyelidikan terhadap tokoh agama adalah hal yang sangat sensitif di Thailand. Kekuatan sosial seorang biksu senior seperti Tama Chiranuwat bisa mempengaruhi opini publik secara luas. Oleh karena itu, pemerintah membentuk satuan tugas khusus dengan kode nama Operasi Ruang Oranye, merujuk pada warna jubah para biksu. Tim ini terdiri dari 3 anggota Kepolisian Ekonomi Nasional, 2 ahli forensik digital, 1 pejabat pengawasan kuil dari Departemen Keagamaan, dan 1 penyamar sipil yang menyamar sebagai donatur. Mereka menyusun rencana sederhana, mengumpulkan data, menyusup, dan menunggu momen yang tepat untuk menggerebek. Tapi untuk masuk ke jantung keuangan Wat Riking, mereka butuh satu hal, orang dalam. Adalah Prasomchai, biksu muda yang diam-diam menyimpan kekecewaan selama bertahun-tahun. Ia ditugaskan sebagai penjaga ruang koperasi kuil, tempat uang hasil penjualan dupa, tasbih, dan barang keagamaan ditransfer setiap hari. Ia menyadari kejanggalan-kejanggalan yang selama ini diabaikan. Saya pernah melihat dana harian 500.000 baht, tapi laporan ke pusat hanya menyebut 200.000. Sisanya, saya tidak tahu kemana, dan kami tidak berhak bertanya. Ketika Prasomchai dihubungi oleh agen penyamar dari Departemen Keagamaan, ia sempat ragu. Tapi setelah diperlihatkan bukti bahwa dana umat disalurkan ke situs judi, ia akhirnya setuju membantu. Perannya, merekam, memotret, dan mencatat semua aktivitas keuangan yang ia temui. Dengan ponsel jadul yang diselipkan dalam kantong jubahnya, Somchai mulai mengumpulkan bukti, mulai dari slip transfer, rekaman suara rapat kuil, hingga foto laptop Tama Chiranuwat yang sedang aktif membuka situs goldenpagoda88.com. Dari informasi Somchai dan pantauan digital, tim penyelidik menemukan bahwa ada 6 rekening bank pribadi atas nama staf luar kuil yang berfungsi sebagai penampung dana. 2 transfer besar dilakukan ke rekening luar negeri per bulan. Beberapa transaksi menggunakan deskripsi palsu seperti pengadaan kitab suci atau proyek meditasi internasional. Tak hanya itu, para agen juga mendokumentasikan bagaimana setiap sore staf koperasi kuil mengambil uang tunai lalu membawanya ke ruang pribadi sang biksu. Setiap hari Kamis, seorang pria berbadan kekar dengan motor besar datang ke area belakang kuil, membawa tas hitam lalu keluar tanpa diperiksa.
Semua gerakan ini terekam secara detail. Tapi yang membuat tim penyelidik paling terkejut adalah satu fakta yang muncul dari hasil pengamatan. Selama 2 tahun terakhir, tidak ada satupun audit resmi terhadap Watt Ranking. Semuanya lolos karena reputasi sang biksu, dan sekarang itu jadi titik kelemahan yang dimanfaatkan. Namun bukan berarti penyelidikan ini berjalan mulus. Ketika laporan awal dibawa ke tingkat provinsi, beberapa pejabat justru meminta penyelidikan ditunda sementara. Kenapa? Beberapa pejabat itu ternyata adalah donatur tetap Watt Ranking. Mereka bahkan memiliki foto bersama Tama Chiranuwat dalam acara-acara amal yang diselenggarakan kuil. Bahkan ada seorang mantan gubernur provinsi yang diketahui pernah menerima sumbangan khusus dari Watt Ranking. Situasi ini membuat operasi hampir bocor. Maka tim penyelidik pun memindahkan pusat koordinasi mereka ke Bangkok, jauh dari pengaruh politik lokal. Di Watt Ranking, angin berbah arah. Beberapa biksu mulai curiga. Ada wajah-wajah asing berkeliaran. Umat yang dulu diam kini mulai bertanya. Dan para donatur besar mulai menghindar. Tama Chiranuwat merasakannya, tapi ia tetap tersenyum, tetap memimpin puja, seolah tak terjadi apa-apa. Namun menurut Somchai, Tama mulai sering bersemadi sendirian lebih lama dari biasanya. Beberapa staf kepercayaannya mulai menghilang dari kuil, dan satu komputer di ruang pribadinya tiba-tiba dibawa keluar, dibungkus kain, lalu dikirim entah kemana. Dia tahu sedang diawasi, tapi ia terlalu pintar untuk panik, ujar Somchai dalam rekaman terakhir yang dikirim ke tim penyelidik. Pemerintah kini tinggal menunggu satu hal, momen legal untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Untuk itu, mereka perlu satu laporan tambahan yang membuktikan bahwa 1. Uang kuil telah digunakan untuk aktivitas ilegal. 2. Ada keterlibatan pihak luar secara aktif. Dan 3. Ada resiko penghilangan barang bukti. Semua itu tengah dikumpulkan. Dan jika semua terpenuhi, maka dalam waktu dekat, penggerebekan besar akan terjadi di Watt Ranking. Satu hal yang paling dikhawatirkan tim adalah ini. Bagaimana jika Tama Chiranuwat tahu duluan dan melarikan diri? Atau lebih buruk lagi, menghilangkan semua bukti sebelum aparat sempat masuk. Pemerintah berpacu dengan waktu, dan semua pihak tahu semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan bukti-bukti akan lenyap. Di tengah semua itu, satu pertanyaan mulai menggelayut di benak umat. Jika terbukti bersalah, apakah Tama Chiranuwat benar-benar akan dijatuhi hukuman? Atau Pagi itu, langit Nakhon Pathom berwarna abu. Umat mulai berdatangan ke Watt Ranking seperti biasa, membawa dupa dan persembahan. Mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling menggemparkan dalam sejarah kuil kuno tersebut. Pukul 09.45 pagi, 8 mobil hitam tanpa tanda khusus memasuki halaman kuil secara perlahan. Dari dalam, keluar belasan pria berseragam sipil dan berpakaian preman. Mereka bukan donatur, bukan peziarah. Mereka adalah bagian dari tim operasi Ruang Oranye yang hari itu mengantongi surat perintah penggeledahan resmi dari Mahkamah Provinsi. Surat penggeledahan dikeluarkan setelah bukti lengkap dikumpulkan. 46 bukti transfer mencurigakan dari rekening kuil ke luar negeri. Testimoni tertulis dari Somchai, saksi internal, dan bukti digital aktivitas perjudian dari komputer pribadi kepala kuil. Dengan dasar itu, tim investigasi kini memiliki otoritas penuh untuk memasuki seluruh area Watt Ranking, termasuk ruang pribadi Tama Chiranuwat, yang selama ini menjadi lokasi paling tertutup di dalam kuil. Penyidik utama dari Kepolisian Ekonomi, Letnan Kolonel Chatmongkol Patana Vichip, memimpin langsung operasi ini. Ia hanya memberi perintah singkat kepada timnya. Jangan anggap ini tempat suci, anggap ini TKP. Ketika tim penyidik tiba di depan ruang kepala kuil, beberapa staf mencoba menghalangi. Mereka menolak memberikan kunci. Namun dengan tegas dan disaksikan oleh pejabat Departemen Keagamaan, pintu didobrak secara hukum. Dan di dalamnya, tampak segalanya. Di satu sisi ruangan ada altar kecil, tapi di sisi lain, meja kerja penuh kabel, modem satelit, dan 2 laptop terbuka.
printer kecil dengan tumpukan slip transaksi, lemari besi besar berisi uang tunai, paspor, dan SIM card asing, dan 2 monitor besar menampilkan dashboard situs judi Golden Pagoda 88. Yang lebih mengejutkan, salah satu laptop masih dalam kondisi login, menampilkan halaman admin situs judi tersebut. Tama Chiranwat sendiri tidak berada di kamar. Ia sedang memimpin puja pagi di aula utama saat ruang pribadinya digerebek. Pukul 10:12, Letkol Chat Mongkol dan timnya menuju aula. Puja pagi masih berlangsung. Di hadapan sekitar 70 umat, Tama Chiranwat berdiri tenang, memegang mikrofon, mengalunkan kalimat suci. Tanpa menunggu selesai, petugas langsung menghampirinya. Pratama Chiranwat, Anda diminta menghentikan kegiatan. Kami memiliki surat penggeledahan dan penahanan sementara. Mohon ikuti kami. Umat yang hadir terguncang. Beberapa berdiri, mencoba memprotes. Tapi polisi dengan tenang menunjukkan dokumen. Tama Chiranwat tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Lalu dengan tenang melepaskan tasbih dari tangan dan berkata, "Saya akan mengikuti proses negara. Tapi ingat, Tuhan tahu siapa yang berdosa." Dalam waktu kurang dari 1 jam, media lokal mulai mencium berita ini. Kamera televisi berdatangan, drone berputar di atas Wat Riking, tagger hashtag Biksu Judi, dan hashtag Wat Riking diserbu langsung trending di media sosial Thailand. Sementara itu, para penyidik mengumpulkan hard disk eksternal, buku besar asli dengan tulisan tangan, catatan transaksi lelang lapak yang selama ini tidak pernah dipublikasikan, dan dokumen berstempel kuil dengan tanda tangan palsu untuk aliran dana. Tak butuh waktu lama bagi publik untuk mengetahui, Wat Riking bukan hanya pusat ibadah, tapi juga pusat operasi uang gelap yang disamarkan dengan simbol kesucian. Umat mulai bereaksi secara emosional. Beberapa menangis, merasa ditipu oleh sosok yang mereka anggap suci. Beberapa menolak percaya, menganggap ini fitnah terhadap ajaran Buddha. Tapi sebagian lainnya justru lega, karena kebenaran akhirnya mulai terungkap. Seorang wanita tua berkata di depan kamera, "Saya memberi semua tabungan saya ke kuil ini. Sekarang saya tahu, bukan untuk surga, tapi untuk meja judi." Meskipun Tama Chiranwat dibawa ke markas polisi ekonomi untuk pemeriksaan awal, penyidik tahu kasus ini tidak akan mudah. Beberapa kekhawatiran muncul. Apakah tokoh-tokoh politik lokal akan mencoba membela sang biksu? Apakah jaringan judi internasional akan mencoba menutup mulutnya? Apakah ada ancaman bagi para saksi seperti Pra Somchai dan Cacai? Pihak kepolisian langsung meminta perlindungan khusus untuk saksi-saksi kunci dan melakukan penyitaan terhadap seluruh rekening kuil, serta membekukan properti yang terdaftar atas nama orang dekat Tama Chiranwat. Dalam pemeriksaan awal, ditemukan bahwa setidaknya 17,8 juta baht telah digunakan untuk deposit situs judi online. 8 rekening pribadi digunakan sebagai jembatan pencucian uang. Ada hubungan keuangan dengan entitas di Hong Kong dan Filipina. Beberapa biksu muda mengaku dimanipulasi dan tidak tahu uang mereka digunakan untuk judi. Dengan penggerebekan ini, pemerintah Thailand resmi mengambil alih sementara pengelolaan Wat Riking. Departemen Keagamaan menunjuk pengganti sementara untuk menjaga agar aktivitas ibadah tetap berjalan. Namun luka sudah terlalu dalam. Wat Riking kini bukan lagi simbol ketenangan. Ia menjadi contoh betapa kesucian bisa dipalsukan dan spiritualitas bisa dijadikan alat untuk meraup keuntungan pribadi. Hari telah berganti. Wat Riking yang biasanya diselimuti doa dan dupa, kini berganti dengan garis polisi, tumpukan dokumen, dan kesunyian. Biksu-biksu yang tersisa tampak gamang, dan para umat nyaris tak lagi datang. Tapi di markas kepolisian ekonomi Bangkok, sebuah ruangan interogasi khusus menjadi pusat perhatian. Di sanalah kini duduk Pratama Chiranwat,
pria yang dulunya disembah bak suci, kini menjadi tersangka utama skandal keuangan agama terbesar di Thailand. Dalam pengawasan langsung dari 3 lembaga, pertama Kepolisian Ekonomi Nasional, kedua Departemen Keagamaan Thailand, dan ketiga Komisi Anti Pencucian Uang, interogasi terhadap Tama Chiranuat dimulai. Dengan tenang, ia duduk bersila di kursi interogasi, masih mengenakan jubah orange yang kini tampak lusuh. Pertanyaan pertama yang dilontarkan, apakah Anda mengakui bahwa dana kuil digunakan untuk mendanai situs judi online? Ia menatap lurus ke depan, lalu menjawab pelan, "Ya." Tak ada bantahan, tak ada pembelaan, hanya pengakuan. Tapi apa yang ia ungkap setelah itu jauh lebih mengejutkan. Dalam pengakuannya, Tama menyebut bahwa ia bukan pelaku pertama. Justru ketika pertama kali diangkat sebagai kepala kuil Wat Riking pada 2008, ia menerima sistem keuangan kuil yang sudah diselewengkan oleh kepala sebelumnya. Ia berkata, "Saya hanya meneruskan tradisi yang sudah diam-diam berlangsung bertahun-tahun. Bedanya, saya lebih pintar menyembunyikannya." Menurutnya, pengelolaan dana kuil di banyak tempat di Thailand sudah lama tidak transparan, tapi semua pihak diam karena uang dari kuil juga mengalir ke banyak tokoh. Dalam pernyataan tertulisnya, Tama menyebut 5 nama besar, di antaranya seorang mantan gubernur provinsi Nakhon Pathom, anggota parlemen dari Partai Konservatif, pemilik agen properti besar di Bangkok, pengusaha judi daring berkewarganegaraan ganda, Thailand, Filipina, dan seorang perwira tinggi pensiunan dari angkatan bersenjata. Tama mengaku, "Saya memang bersalah, tapi saya bukan satu-satunya. Mereka datang kepada saya, bukan saya yang mencari mereka. Uang kuil bukan hanya untuk judi, tapi juga untuk politik, perlindungan, dan kampanye." Salah satu pengakuan paling mengejutkan adalah soal program Dana Meditasi Internasional yang selama ini dielu-elukan sebagai upaya memperluas ajaran Buddha. Faktanya, program ini hanyalah nama depan dari penyaluran dana ke situs judi di Kamboja dan Filipina, pembayaran untuk sponsor politik agar perlindungan kuil tetap utuh, dan pengadaan dokumen palsu atas nama kuil untuk membuka rekening luar negeri. Salah satu situs resmi kuil bahkan menampilkan dokumentasi acara meditasi di luar negeri yang ternyata diedit dari footage generik YouTube dan tidak pernah benar-benar terjadi. Setelah penggerebekan, sejumlah biksu senial mulai menunjukkan sikap. Ada yang mendukung penyidikan, ada juga yang marah dan menyebut kasus ini sebagai persekusi terhadap agama. Dalam pertemuan darurat antara 20 kuil besar seprovinsi, ada wacana untuk melindungi Tama Chiranuat dengan alasan ia dikambing hitamkan, menuntut pemerintah menghentikan publikasi kasus ini, dan menghimbau umat tetap datang dan tidak terpengaruh media. Namun tekanan publik terlanjur besar. Tayangan liputan investigasi TV Thailand menampilkan grafis aliran dana, rekaman CCTV ruang pribadi Tama, dan wawancara para korban yang menyumbang puluhan juta baht hanya untuk mengetahui uang itu masuk ke meja rulet digital. Seorang pedagang buah di sekitar Wat Riking berkata, "Saya kehilangan rasa percaya. Kalau pemuka agama saja bisa memanipulasi, siapa lagi yang bisa kita andalkan?" Di sisi lain, ada juga yang merasa belas kasihan. Mereka percaya Tama Chiranuat hanyalah korban sistem yang sudah bobrok sejak lama. Bahkan di media sosial muncul tagar balasan. #Tama tak sendiri. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pemanggilan 5 nama yang disebut dalam pengakuan Tama, audit total terhadap 10 kuil besar di Thailand Tengah, penyitaan aset milik kuil dan semua properti atas nama pihak yang terlibat. Sementara itu, Tama Chiranuat ditempatkan dalam tahanan khusus dengan penjagaan ekstra. Dikhawatirkan ia menjadi sasaran pembungkaman dari mereka yang ikut di dalam jaringan ini. Letnan Kolonel Chat Mongkol mengatakan, "Yang kami tangkap bukan hanya seorang biksu, tapi ujung benang dari satu sistem yang sudah lama busuk." Dari seorang pemuka agama yang berjalan kaki dalam keheningan, kini menjadi simbol kehancuran moral di balik kesucian.
Tapi lebih dari itu, kasus ini membuktikan bahwa agama bisa dijadikan tameng oleh para penjahat berdasi, kesucian institusi tidak menjamin kesucian individu, dan yang paling penting, kepercayaan publik tidak boleh dikhianati. Wat Riking mungkin tak akan pernah sama lagi. Tapi dari puing-puingnya, mungkin masyarakat Thailand mulai belajar bahwa kepercayaan adalah aset spiritual paling mahal dan paling rapuh. Hari vonis akhirnya tiba. Pengadilan Kriminal Bangkok dipenuhi puluhan jurnalis dan umat yang ingin menyaksikan langsung akhir perjalanan Pratama Chiranuat, biksu yang sebelumnya diagungkan sebagai panutan spiritual, namun kini berdiri sebagai terdakwa atas penggelapan dana keagamaan, pencucian uang lintas negara, dan pendanaan perjudian internasional. Tama Chiranuat hadir dengan pakaian tahanan. Jubah oranye yang dulu dikenakannya telah digantikan pakaian penjara berwarna coklat. Wajahnya masih tenang, bahkan cenderung kosong, seakan semua energi spiritual yang pernah ia tunjukkan di mimbar Dharma telah menguap bersama reputasinya. Jaksa penuntut umum membuka persidangan dengan menyampaikan total dana yang digelapkan lebih dari 48 juta baht. Bukti digital dari aktivitas situs goldenpagoda88.com, bukti hubungan keuangan dengan rekening fiktif di Hong Kong dan Filipina, dan testimoni lebih dari 22 saksi, termasuk para biksu muda dan umat. Dalam pernyataan terakhirnya di hadapan majelis hakim, Tama Chiranuat berkata pelan, "Saya tak memulai semua ini, tapi saya menikmatinya. Saya memanipulasi kepercayaan orang-orang yang mempercayai saya. Untuk itu, saya tidak meminta belas kasihan, hanya keadilan. Tak ada air mata, tak ada pembelaan, hanya pengakuan yang dingin dan mencengangkan." Setelah 3 hari pemeriksaan terakhir dan 1 minggu pengolahan bukti tambahan, hakim membacakan vonis atas dakwaan penggelapan dana publik, pencucian uang lintas negara, serta pendanaan aktivitas ilegal melalui jaringan internasional. Terdakwa dijatuhi hukuman 26 tahun penjara tanpa masa percobaan. Ruang sidang seketika sunyi. Beberapa umat yang hadir terisak. Ada pula yang hanya menunduk dalam diam. Tama Chiranuat berdiri, membungkukkan badan ke arah hakim, lalu dibawa keluar ruangan dengan tenang, tanpa protes, tanpa sepatah kata pun. Karena dianggap memiliki nilai strategis tinggi, Tama Chiranuat tidak ditempatkan di penjara biasa. Ia dipindahkan ke fasilitas khusus tahanan spiritual tingkat tinggi di Provinsi Ratchaburi, tempat para mantan tokoh publik dan tokoh agama yang pernah terjerat hukum ditahan. Selama masa penahanan, akses komunikasi Tama dibatasi. Hanya pengacara dan petugas pengawas negara yang boleh berinteraksi langsung dengannya. Tak ada ceramah, tak ada kunjungan dari umat. Ia menjalani hari-harinya dalam diam. Kasus Tama mengguncangkan Thailand dari akar spiritualnya. Dalam 2 bulan setelah vonis, 10 kuil besar diperiksa ulang. Lebih dari 60 biksu senior dimutasi dan diminta melaporkan kekayaan pribadi. Departemen Keagamaan Thailand membentuk lembaga pengawasan keuangan independen untuk semua kuil di negara itu. Banyak kuil kini dipaksa memasang laporan keuangan mingguan di papan umum, terbuka bagi umat untuk memeriksa. Kotak amal dimodifikasi dengan kamera tersembunyi dan barcode verifikasi. Kasus Tama Chiranuat menarik perhatian media internasional. Netflix Thailand segera membeli hak eksklusif untuk memproduksi sebuah serial dokumenter berjudul Saffron and Greed yang akan tayang tahun depan. Selain itu, seorang jurnalis lokal merilis buku investigasi berjudul Ruang Oranye di balik kesucian Wat Riking,
yang kini menjadi bestseller nasional. What Tricking sendiri, pasca pengambil alihan, kini dijalankan oleh tim transisi yang terdiri dari satu pemuka agama netral dari Chiang Mai, satu akuntan negara, dan satu komunitas umat lokal. Meski begitu, jumlah kunjungan ke What Tricking menurun drastis. Beberapa warga bahkan menolak menginjakan kaki lagi ke kuil itu, menganggapnya terkontaminasi secara spiritual. Pra Somchai, biksu muda yang menjadi whistleblower, akhirnya muncul ke publik dalam wawancara eksklusif. Saya tidak bangga mengkhianati senior saya, tapi saya lebih takut jika diam berarti mendukung dosa. Kini ia telah dipindahkan ke kuil terpencil di utara Thailand demi keselamatannya. Ia menolak semua tawaran uang atau ketenaran dari media. Ia hanya ingin kembali bermeditasi dengan tenang. Kisah Tama Chiranuat bukan hanya kisah tentang korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah pengingat bahwa manusia tetap manusia, bahkan di balik jubah suci. Dalam satu catatan kecil di meja kerjanya yang ditemukan saat penggeledahan, tertulis tulisan tangan dengan tinta hitam. Aku mengajarkan mereka meninggalkan dunia, tapi aku sendiri terikat olehnya.